兄弟，我来救你！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Senzang atau Mysterious Treasure episode 9 dan 10. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya teman-teman. Scene episode kali ini dimulai dengan Fang Yi dan juga Peng Bing bersama dengan tupai merahnya kembali melanjutkan perjalanan di dalam pegunungan liar. Karena mereka tidak bisa menggunakan kompas di pegunungan ini, Peng Bing memutuskan untuk menelusuri arah sungai agar mereka bisa keluar dari dalam hutan. Namun yang mengikuti arah sungai juga memiliki resiko, yaitu bisa saja mereka bertemu dengan anaconda mutan. Peng Bing kemudian menceritakan tentang sejarah dari anaconda mutan, di mana 100 tahun yang lalu terjadi sebuah bencana penyerangan ular di dalam pegunungan liar ini. Anaconda mutan sendiri memimpin semua ular untuk melakukan penyerangan tersebut kepada umat manusia yang berada di pesisir dari pegunungan liar. Sejak saat itu, dari dalam pegunungan liar selalu saja terjadi hal yang mistis, di mana ada saja tangisan dari manusia yang dianggap sebagai korban dari anaconda mutan. Di saat mereka berdua sedang bercerita, tiba-tiba saja Fang Yi merasakan perasaan yang cukup aneh. Dia bersama dengan Peng Bing pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menemukan aliran sungai. Singkat cerita, Fang Yi dan Peng Bing sudah sampai di sebuah sungai kecil di sekitaran pegunungan liar. Peng Bing sendiri kelihatan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, sementara Fang Yi berencana untuk menyelam ke dalam air karena dia menemukan luapan energi sejati dari dalam sungai. Pada awalnya Peng Bing tidak mengizinkan Fang Yi untuk menyelam karena dia takut kalau Fang Yi akan bertemu dengan anaconda. Namun ya Fang Yi di sini sudah terlanjur penasaran tentang energi sejati yang keluar dari arah dalam sungai tersebut. Karena tidak ingin membiarkan Fang Yi pergi sendirian, Peng Bing pun pada akhirnya memutuskan untuk ikut menyelam bersama dengan Fang Yi. Sementara itu di lokasi lain di pegunungan liar, rombongan keluarga Li yang dipimpin oleh Li Zihao mendapat serangan dari 2 ekor anaconda mutan. Li Zihao dengan pistolnya kemudian menembak ke arah anaconda mutan untuk membuat si ular tersebut mati, sekaligus mengorbankan anak buahnya yang sedang digigit oleh ular tersebut. Sontak hal ini membuat Tiger kaget karena kok bisa-bisanya Li Zihao tega membunuh anak buahnya sendiri. Li Zihao pun berkata kalau kematian dari anak buahnya akan jauh lebih berarti ketika anaconda mutan tersebut juga mati. Kematian dari 1 ekor anaconda tersebut membuat seekor anaconda yang lain langsung menjadi sangat buas. Anaconda mutan tersebut benar-benar membuat anak buah keluarga Li compang-camping. Sontak hal ini langsung membuat Li Zihao meminta anak buahnya yang lain untuk melakukan tembakan terus-menerus ke arah anaconda mutan tersebut, walaupun masih ada beberapa anggota keluarga Li yang berada dekat dengan si ular. Dan yap, pada akhirnya 2 anaconda mutan berhasil dikalahkan setelah tembakan membabi buta yang dilancarkan oleh anak buah keluarga Li. Li Zihao pun terlihat meminta semua anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan mereka guna bisa menangkap Peng Bing.
Sementara itu, kembali ke Fang Yi dan juga Peng Bing, mereka berdua yang menyelam ke dasar sungai menemukan sebuah kulit anaconda yang sebelumnya ternyata memancarkan energi sejati. Meskipun di dalam air mereka sempat mendapatkan serangan dari anaconda mutan, tetapi Fang Yi dengan kemampuannya berhasil mengalahkan anaconda mutan tersebut dengan mudah. Dengan adanya kulit anaconda mutan ini, Peng Bing menyadari sepertinya hewan legenda yang hidup sejak ratusan tahun yang lalu masih ada di dalam pegunungan liar. Untuk mengetahui kebenarannya, Fang Yi pun menggunakan kekuatan magis dari Gabala untuk menganalisa kulit anaconda yang mereka temukan. Dan yap, benar saja, anaconda mutan yang hidup sejak ratusan tahun yang lalu ternyata masih hidup sampai sekarang dan bersembunyi di sebuah gua. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, mereka berdua kali ini akan menyeberangi sebuah sungai untuk menemukan jalan keluar. Sayangnya ketika berusaha menyeberang, Fang Yi dan Peng Bing mendapatkan serangan ular yang ada di dalam sungai tersebut. Bahkan di sini puluhan ular mulai menampakkan diri ke hadapan Fang Yi dan juga Peng Bing. Ular-ular ini sendiri terlihat bersembunyi di dalam sebuah gua yang menjadi sarang dari anaconda mutan. Karena kondisi Peng Bing sudah terpojok, Fang Yi meminta tupai merahnya untuk memancing perhatian dari puluhan ular sementara dia akan mencoba untuk menyelamatkan Peng Bing. Benar saja, tupai merah melakukan tugasnya dengan sangat baik ketika berusaha mengalihkan perhatian puluhan ular. Di saat itu pula, Fang Yi langsung menghampiri Peng Bing untuk melakukan pertolongan. Karena puluhan ular kembali keluar dari dalam gua, Fang Yi memutuskan untuk melawan mereka terlebih dahulu menggunakan kekuatan magis Gabala. Meskipun begitu, tetap saja jumlah ular yang keluar menyerang mereka masih terlampau cukuplah banyak. Peng Bing pun pada akhirnya menggunakan bom asap beracun untuk membunuh ular-ular tersebut. Siapa yang menyangka kalau bom asap beracun malah membuat anaconda mutan yang ada di dalam gua menjadi terbangun. Cukup beruntungnya Fang Yi dan Peng Bing berhasil melarikan diri dan saat ini sudah hampir sampai di jalan keluar dari pegunungan liar. Namun masalah pun terjadi di mana anaconda mutan yang sebelumnya terbangun berhasil mengejar mereka dan muncul dari arah dalam sungai. Pertarungan pun terjadi di antara Fang Yi dan juga anaconda mutan. Terlihat bahwa anaconda mutan ini seperti hanya menargetkan Fang Yi saja dan tidak berusaha menyerang ke arah Peng Bing sama sekali. Namun pada saat Peng Bing hendak menolong Fang Yi, dia malah terkena kibasan dari ekor anaconda mutan dan kemudian terjatuh pingsan di atas aliran sungai. Di saat yang sama, Fang Yi sendiri masih bergelut dengan anaconda mutan yang membawanya ke dasar sungai. Bahkan di sini Fang Yi dan tupai merah harus masuk ke dalam perut dari anaconda mutan tersebut. Karena tidak bisa terus-terusan berada di dalam perut dari anaconda, Fang Yi memutuskan untuk menancapkan pedang meteor di dinding perut sembari berharap anaconda tersebut memuntahkannya.
Benar saja, tak lama kemudian anaconda memuntahkan Fang Yi beserta cairan asam yang biasa digunakan untuk menyerang lawan. Belum selesai sampai di situ saja, pertarungan anaconda mutan dan juga Fang Yi kembali berlanjut di daratan. Fang Yi yang berusaha melarikan diri terpaksa harus kembali melawan anaconda mutan karena jalan keluar sudah dipenuhi dengan cairan asam yang cukup beracun. Tupai merah pun terlihat mempunyai sebuah rencana di mana dia mencoba untuk bekerja sama dengan Fang Yi untuk mengalahkan anaconda mutan. Dengan merubah dirinya menjadi besar, tupai merah sudah siap tempur bersama dengan Fang Yi. Sebelum melakukan pertarungan, Fang Yi menganalisa bahwa kelemahan si anaconda terletak pada celah-celah sisiknya yang cukup rentan jika terkena benda yang tajam atau kuat. Beberapa saat pertarungan berlangsung, tupai merah berhasil melukai anaconda mutan di bagian matanya. Sontak hal ini pun membuat anaconda mutan sangat marah dan melakukan pengejaran kepada tupai merah. Kesempatan ini digunakan oleh Fang Yi untuk mendekati anaconda mutan sembari menggunakan pedang meteor guna bisa menyerang bagian kepala dari anaconda mutan tersebut. Dan yap, pada akhirnya anaconda mutan kehilangan tenaganya karena terkena tusukan pedang meteor tepat di bagian kepala. Kondisi dari anaconda mutan yang melemah dimanfaatkan oleh Fang Yi untuk menyerang sela-sela sisik dari anaconda mutan untuk menuntaskan pertarungan kali ini. Sementara itu, di kediaman keluarga Peng, Peng Lao sebagai kepala keluarga sekaligus ayah dari Peng Bing kelihatan sangat gelisah karena sampai sekarang Peng Bing belum juga kembali. Terlebih lagi, dia juga mendapatkan kabar kalau Peng Bing bersama dengan Fang Yi memasuki pegunungan liar yang dikenal cukup berbahaya. Tuan Yu sendiri cukup paham kalau Peng Lao ingin menyelamatkan Peng Bing, namun jika hal tersebut dilakukan sama saja dengan membahayakan keluarga Peng yang bisa saja mendapatkan serangan dari keluarga Li. Tuan Yu juga mencoba untuk meyakinkan Peng Lao selama ada Fang Yi semua pasti akan baik-baik saja karena Fang Yi adalah seorang jenius bela diri yang kemampuannya berada di atas rata-rata. Di saat yang sama, San Pao juga meyakinkan Peng Lao kalau Fang Yi cukup berbeda daripada yang lain. Jika Peng Lao masih merasa khawatir, dia bisa mengirimkan San Pao dan juga beberapa rekannya untuk mencari keberadaan dari Peng Bing dan juga Fang Yi di pegunungan liar. Kembali ke pegunungan liar, Pak Tua Ajudan memberitahukan kepada Li Sihao kalau dia melihat jejak yang ditimbulkan oleh Peng Bing dan kemungkinan besar dia tidak berada jauh dari lokasi mereka pada saat ini. Di satu sisi, Tiger sendiri kelihatan cukup khawatir akan keselamatan dari Peng Bing yang keberadaannya sampai sekarang belum diketahui. Beberapa saat kemudian, salah seorang anggota keluarga Li terkena sebuah cairan asam dari anaconda mutan yang membuatnya merasa sangat kesakitan. Sontak kejadian ini membuat salah satu anggota keluarga Li menjadi ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri. Larinya salah seorang anggota dari keluarga Li ini membuat Li Sihao geram dan langsung menggunakan pistolnya untuk membunuh anak buahnya tersebut. Penembakan ini Li Sihao lakukan untuk memperingati setiap orang yang penakut tentu saja akan bernasib sama seperti orang yang baru saja dia bunuh. Sementara itu di tempat lain, Gendut menggunakan sebuah drone untuk mencari keberadaan dari Peng Bing dan juga Fang Yi. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan Peng Bing sedang tergeletak pingsan di atas sebuah kayu yang hanyut di atas sungai.
Tak lama kemudian, Peng Bing terbangun dari pingsan dan memberitahukan kalau dia tidak mengetahui keberadaan dari Fang Yi. Diketahui mereka berdua terpisah pada saat Peng Bing terkena serangan dari anaconda mutan. Di saat yang sama, Peng Bing juga menanyakan di manakah keberadaan dari Tiger dan kenapa dia tidak ikut bersama dengan rombongan San Pao. San Pao pun memberitahu kalau Tiger ditangkap oleh Li Zihao dan keberadaannya sampai sekarang belum diketahui. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk mencari Fang Yi dan juga Tiger terlebih dahulu sebelum pulang kembali ke kediaman keluarga Peng. Sementara itu di sebuah tempat, Fang Yi terlihat bangun dari pingsan setelah berhasil mengalahkan anaconda mutan. Baru saja terbangun, dia langsung berhadapan kembali dengan seekor ular yang ada di tempat ini. Dengan cepat Fang Yi menggunakan pedang meteor untuk membunuh si ular. Dia juga kemudian mengikuti tupai merah karena si tupai merah ini berhasil menemukan sesuatu di tempat ini. Beberapa saat kemudian Fang Yi menemukan sebuah patung yang memakai kalung yang sama persis seperti Gabala yang dia miliki. Benar saja, Gabala pun langsung bersinar dan beresonansi dengan kalung dari patung tersebut. Bukan hanya beresonansi saja, terlihat juga muncul sebuah heksagram 9 istana di sekeliling Fang Yi dan juga tupai merah. Di dalam arai tersebut diperlihatkan sebuah kejadian asal muasal terbentuknya sebuah patung manusia di hadapan Fang Yi. Di saat Fang Yi masih penasaran apa sebenarnya hubungan di antara Gabala dan juga kalung si patung, tiba-tiba saja mereka bersatu dan membuat arai pelindung 9 istana langsung menghilang. Beberapa saat kemudian, Peng Bing dan yang lain sampai ke tempat di mana Fang Yi sedang berada bersama dengan tupai merah. Fang Yi pun kelihatan di sini merasa heran serta bertanya kenapa Peng Bing dan juga yang lain bisa sampai ke tempat ini. Tiba-tiba saja dari arah lain Li Zihao dan rombongan dari keluarga Li juga sampai di tempat yang sama dan terlihat di sini Li Zihao ingin membuat kesepakatan dengan Peng Bing dan juga Fang Yi. Pertemuan antara Peng Bing, Fang Yi dan juga Li Zihao ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.